Kembali lagi bersama saya, Ifah Ulialina. Pada kesempatan kali ini, kita kembali belajar bersama tentang matematika, melanjutkan materi yang kemarin. Untuk kemarin, kita sudah belajar tentang luas permukaan kerucut. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar tentang volume kerucut. Perhatikan isi atau volume dari 3 buah kerucut yang akan dituangkan ke dalam sebuah tabung. Nah, di sini ada 3 buah kerucut dan sebuah tabung yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Isi atau volume dari 3 buah kerucut ini akan dituangkan ke dalam sebuah tabung. Kerucut pertama dituangkan, kemudian kerucut kedua dan kerucut ketiga. Ternyata tabungnya menjadi penuh. Nah, dari percobaan tadi, apa yang bisa kita dapatkan atau kita simpulkan? Bahwa volume satu buah tabung itu sama dengan volume dari 3 buah kerucut dengan tinggi dan jari-jari yang sama. Sehingga bagaimana jika kita ingin tahu volume dari kerucutnya? Maka volume dari kerucutnya adalah 1/3 dari volume tabung. Kita menuju ke materi utama, yaitu tentang rumus volume kerucut. Ini adalah gambarnya. Nah, untuk volume kerucut tadi kita dapatkan yaitu 1/3 dari volume tabung. Sehingga 1/3 kali untuk volume tabung di materi yang sudah kita pelajari. Untuk volume tabungnya adalah luas alas kali tinggi. Maka menjadi 1/3 kali alas tabung berbentuk lingkaran, sehingga luasnya adalah luas dari lingkaran. Maka luasnya pi kali r kuadrat. Kali tinggi kita tulis T. Sehingga volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali pi kali r kuadrat kali T. Nah, diperhatikan baik-baik untuk volume dari kerucut ini, karena akan selalu kita pakai untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan volume kerucut. Kita menuju ke contoh soal yang pertama. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah volumenya. Penyelesaiannya, jari-jari 10 cm. Maka 10 cm jari-jarinya, tinggi 15 cm. Nah, sehingga karena rumus volume kerucut itu 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi, kita bisa langsung hitung volumenya. Maka sama dengan 1/3 kali, untuk jari-jari di soal ini bukan kelipatan 7, sehingga pi-nya kita menggunakan 3,14 bukan 22/7. Kali 3,14 kali 10 kali 10 kali tingginya 15 cm. Maka sama dengan 15 dibagi 3 menghasilkan 5.
maka sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 100 kali 5. Lalu 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314 kali 5 dan hasil akhirnya adalah 1570 cm3. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 21 cm dan panjang garis pelukis 35 cm. Tentukan volumenya. Penyelesaiannya. Berikut untuk gambar dari kerucutnya. Memiliki jari-jari 21 cm dan panjang garis pelukis atau S 35 cm. Nah, kita perhatikan untuk jari-jari, garis pelukis dan tinggi kerucut. Nah, di sini membentuk segitiga siku-siku. Nah, karena dalam mencari volume itu kita membutuhkan tinggi, sedangkan di soalnya tingginya belum diketahui, sehingga untuk tinggi kerucutnya kita cari terlebih dahulu. Maka untuk mencari tinggi rumusnya adalah T sama dengan akar dari S kuadrat min R kuadrat. Jadi akar dari, karena menggunakan rumus Pythagoras seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, akar dari sisi miring kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat, maka sama dengan akar dari S atau garis pelukisnya adalah 35, maka 35 kuadrat min jari-jarinya 21 menjadi 21 kuadrat sama dengan akar dari 1225 dikurang 21 kuadrat hasilnya adalah 441 menjadi akar dari 784, sehingga setelah diakar hasilnya adalah 28 cm. Nah, karena tingginya sudah diketahui, selanjutnya kita bisa hitung volume dari kerucutnya menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali tinggi sama dengan 1/3 kali untuk jari-jari dan tingginya merupakan kelipatan dari bilangan 7, sehingga menggunakan Pi 22/7 kali jari-jari 21 kali tingginya adalah 28. Maka untuk 7 jika dikali dengan 3 hasilnya adalah 21, maka kita bisa bagi dengan 21 yang ini, sehingga hasilnya adalah 1, sehingga bisa langsung dihitung 22 kali 21 kali 28, maka hasilnya adalah 12.936 cm3. Lanjut untuk contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Pak Edo merupakan seorang pedagang minyak. Ia ingin mengisi jerigen minyak menggunakan wadah yang berbentuk kerucut. Jerigen itu memiliki kapasitas volume 10 liter. Jika diameter wadah kerucut adalah 20 cm dan tingginya 24 cm, berapa kali Pak Edo harus menuangkan minyak dalam wadah untuk mengisi jerigen itu hingga penuh? Penyelesaiannya kurang lebih seperti ini untuk gambar dari
wadah yang berbentuk kerucut. Diameternya adalah 20 cm dan tinggi dari wadah kerucutnya adalah 24 cm. Maka karena yang diketahui adalah diameter, kita hitung dulu untuk jari-jarinya. Nah, jangan lupa bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka jari-jarinya menjadi 10 cm karena setengah dari 20 cm. Nah, setelah jari-jarinya kita tahu, kita bisa langsung hitung untuk volume wadah kerucutnya menggunakan rumus volume kerucut, yaitu V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali tinggi sama dengan 1/3 kali, untuk jari-jari bukan kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 3,14 kali jari-jarinya adalah 10 kali tinggi dari wadahnya adalah 24. Maka kita bisa bagi 24 dengan 3, hasilnya adalah 8. Maka menghasilkan 3,14 kali 10 kali 10 itu hasilnya 100 kali 8. Maka 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314 kali 8 hasilnya adalah 2512 cm3. Nah, karena untuk volume jerigennya itu liter, kita harus samakan volume wadah kerucutnya dengan disamakan ke satuan liter. Maka 2512 cm3 itu sama dengan 2,512 liter karena dibagi dengan 1000. Setelah volume wadah kerucutnya kita tahu, kita bisa hitung berapa kali sih Pak Edo harus menuangkan minyak dalam wadahnya. Maka banyaknya penuangan itu caranya adalah kapasitas jerigen dibagi dengan volume wadah yang berbentuk kerucut. Maka kapasitas jerigen yang dimiliki Pak Edo adalah 10 liter bagi volume wadah kerucutnya tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 2,512 liter. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 3,98 kali. Karena bentuknya desimal, kita harus bulatkan supaya genap menjadi 4 kali. Jadi, Pak Edo harus menuangkan minyak sebanyak 4 kali ke dalam jerigen hingga penuh. Seperti itu untuk materi tentang volume kerucut dan contoh-contoh soalnya. Kita bertemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.